Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin semuanya, khususnya para medis, dokter hewan, serta para marketing, pada hari ini tanggal 3 Januari 2024 saya Dira Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan tema penyakit infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare, mencret, kemudian feses atau berak berlendir atau berak berdarah. Ini yang sering terjadi biasanya baik pada hewan besar, khususnya kalau hewan besar itu ya perdet, kalau hewan itu perdet. Tapi pada hewan dewasa ruminansia sapi juga bisa terjadi. Kemudian pada kambing domba juga sama, paling kena ada perdet. Tapi pada monogastrik atau hewan kecil juga bisa terjadi. Jadi artinya kasus diare, mencret atau berak berlendir secara umum infeksi saluran pencernaan itu bisa terjadi pada semua hewan, baik hewan ruminansia, hewan lambung ganda maupun hewan kecil atau monogastrik, hewan lambung tunggal setelah anjing, kucing juga sering terjadi. Jadi pengertiannya itu adalah infeksi saluran pencernaan khususnya kalau pada usus halus atau pada enterium gitu ya, itu disebut enteritis. Jadi enteritis itu adalah radang pada usus halus. Radang pada usus halus, yaitu radangnya, itu rusaknya jaringan mukosa. Mukosa itu selaput dan lendir, selaput lendir usus. Kemudian di usus halus ini kan ada penyerapan sari-sari makanan oleh pilih usus sama, pilih usus juga rontok. Nah, kemudian juga bisa dinding ketika mukosa ini katakanlah sudah rusak, akhirnya juga dinding ususnya juga bisa rusak. Nah, artinya ketika sudah terjadi enteritis kronis. Enteritis kronis. Kemudian faktor penyebab. Jadi kalau faktor penyebab daripada radang usus atau infeksi saluran itu karena makan. Jadi ini malnutrisi atau ketidakseimbangan makanan. Malnutrisi itu bisa nutrisi makanan terlalu bagus atau terlalu buruk. Contoh makanan terlalu bagus, contoh sapi dewasa ya, diberikan konsentrat berlebihan, tapi kekurangan rumput juga bisa mengakibatkan diare. Awalnya diare itu non spesifik, artinya bukan karena infeksi. Nah, diare yang non spesifik ini karena makanan, karena katakanlah mengakibatkan peradangan, akhirnya diikuti dengan infeksi oleh bakteri, virus, rickettsia, protozoa. Nah itu rata-rata protozoa ini yang agak sulit, karena kalau protozoa ini di usus juga terjadi, mengakibatkan apa kalau terjadi peradangan di usus halus, itu di intestinum itu pasti terjadinya adalah di diare, jadi jadinya encer. Nah, tapi kalau terjadinya itu radangnya di usus besar, itu tidak encer, hanya katakanlah mencret. Jadi konsistensi atau tingkat kekentalan daripada feses ini agak encer. Kalau itu mencret, kalau diare jur, seperti bentuknya cairan. Nah itu bedanya. Kalau diare yang seperti cairan itu pasti langsung ngedrop, langsung makan turun. Tetapi kalau berak darah, berak berlendir, itu nafsu makan bisa normal.
Tapi kalau sudah diare itu pasti dia nafsu makan ngedrop dan kemudian pasti cenderung demam karena septisemia dan pasti akan diikuti dengan dehidrasi. Jadi itu kan kenapa terjadi diare? Karena pada contoh bakteri menginfeksi itu menghasilkan toksin. Nah, toksin inilah akhirnya kan mengakibatkan tubuh itu merespon untuk menetralkan racun di dalam tubuh. Akhirnya mengeluarkan cairan dari tubuh masuk ke lumen usus untuk menetralkan. Ini sebuah katakanlah reaksi fisiologi secara normal. Nah, kemudian makanya dibutuhkan kalau diare itu jangan lupa memberikan obat diphenhidramine. Itu penting. Jadi diphenhidramine makanya kalau dengan demam dengan kontrakol karena di sana ada antalginnya juga ada diphenhidramine. Tapi kalau tidak demam ini diphenhidramine ini dibutuhkan karena ada racun. Nah, diphenhidramine ini sebagai anti racun. Jadi diare itu diambilnya adalah juga bagian dari fisiologi karena keracunan karena bakteri. Bahannya keracunan makan juga bisa diare karena dia itu bentuk katakanlah sistem imunitas tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke dalam tubuh itu diare. Kemudian makanan terlalu tadi kan banyak hal penyebab makanan terlalu tinggi konsentrat, terlalu tinggi protein juga menyebabkan diare. Kemudian makanan yang busuk juga menyebabkan diare. Baik di sapi juga sama, bisa jadi diare. Makanan sudah busuk kemudian diare. Kemudian makanan yang terlalu rendah isinya, contoh bayangkan jerami, nyegang jerami terus juga bisa diare. Bagaimana diare? Karena jerami ini seratnya tinggi. Nah, serat yang tinggi ini sudah tercerna. Otomatis ketika dia masuk ke intestinum, ke usus halus, ini mengakibatkan luka atau luka pada dinding usus. Akhirnya mengakibatkan peradangan. Akhirnya bakteri yang alamiah ada di usus tadi menginfeksi jaringan yang radang tadi sehingga mengakibatkan peradangan lebih lanjut. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi baik makanan jadi intinya makanya malnutrisi, makanan yang tidak seimbang, kekurangan terlalu bagus kualitas pakan atau terlalu rendah kualitas pakan. Makanya harus secara ideal. Makanya kalau kondisi diare ini harus dibagikan ke behavior, tingkah laku normal daripada hewan tersebut. Contoh, makanya selalu ketika saya praktek selalu kan, contoh kucing, mencret, sementara makanannya apa saja, makanannya karet, hentikan, mengaruh makanan normal dulu itu selalu saja. Sama, kambing juga gitu, makanan bisa tambahin ampas tahu jangan, enggak, masih dulu aja, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kembalikan ke normal, itu prinsip pengobatan. Nah, kemudian itu secara mekanisme itu ketika makanan contohnya makan busuk ya, makan busuk kita sapi makanannya dikasih makan yang busuk dimakan, kemudian ini mengakibatkan mikrobakteri di dalam rumen itu meningkat jumlahnya, namanya superpopulasi. Nah, ketika superpopulasi akhirnya lambung sejati, lambung masuk ini tidak mampu menetralkan, membunuh semua bakteri tersebut. Akhirnya ada yang lolos ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini akhirnya menjadi patogen. Akhirnya berkembang merusaklah dinding usus. Atau kebalikannya, justru dari usus besar. Dari usus besar ini kan sebenarnya kan makanan sebagian memang siap untuk diekspresikan, dikeluarkan menjadi feses, tapi kan bisa juga ada penyerapan juga dengan air di kolon besar. Nah itu bakteri kalau jumlah terlalu banyak akhirnya mengakibatkan meradangnya kolon, meradangnya usus besar. Mengakibatkan apa? Nah, tidak darah, tidak lendir ini di kolon karena terlalu banyak bakteri, namanya superpopulasi. Nah kemudian atau opportunity itu perpindahan. Bakteri banyak akhirnya bermigrasi, berpindah dari usus besar, pindah naiklah ke intestinum karena saking banyaknya mengakibatkan diare. Nah, kemudian kalau penyebab tadi kan faktor penyebabnya adalah mikroorganisme.
Contoh bakteri ada salmonella, paling biasa itu salmonella. Salmonella contoh salmonella typhimurium. Kepada manusia salmonella typhosa yang menyebabkan tipes. Kemudian ada lagi E. coli. E. coli normal jenis itu, tapi kalau kebanyakan menjadi diare. E. coli. Escherichia coli, E. coli. Kemudian ada lagi Proteus, ada lagi Klebsiella, ada lagi bakteri kadang-kadang bakteri bergram positif Clostridium botulinum atau Corynebacterium botulinum. Ini yang menyebabkan tetanus. Jadi kalau sampai katakanlah pedet itu kalau sudah diare kemudian dia kejang, itu dua kemungkinan. Satu karena dehidrasi tinggi, dua karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium botulinum atau Corynebacterium botulinum yang menghasilkan toksin atau racun tetanus. Maka ada Clostridium tetani, jadi menghasilkan tetanus. Itu juga itu. Ya, sama, makanya jangan pernah lupa diberikan mercidil. Nah, mercidil ini anti racun, ini penting. Terutama kayak bapak kayak 98. Jadi kalau kasus diare jangan lupa mercidil. Nah, cuma disampaikan efeknya. Efek daripada mercidil ini pasti akan lemes beberapa saat, lebih setengah hari. Memang ya perasaannya lumayan lama, bukan menit, tapi ya hampir jam, hampir 8 jam. Jadi kalau diberikan mercidil itu efeknya lemas, tapi tidak semuanya lemas. Jadi tapi apa manfaatnya? Kondisi sakit seperti ini dia memang butuh lemas, butuh tidur karena dia efek tidur. Nah, ketika tidur dia cepat recovery jaringan sembuh, paham ya? Jadi yang penting disampaikan efek samping dari obat tersebut. Kemudian virus, kalau virus pada sapi ada namanya BVD, bovine viral diare. Jadi virus pada sapi besar, EBV. Ada namanya coronavirus yang menyebabkan diare. Makanya namanya coronavirus, ada BVD, ada coronavirus. Kemudian ada lagi jamur, Aspergillus, ada jamur. Nah, kalau jamur ini juga berbahaya. Jamur ini menghasilkan racun juga, aflatoxin. Itu contoh makanan yang warnanya kuning. Apa itu? Ada jamur kuning, bukan jamur putih ya. Jamur kuning ini mengandung Aspergillus. Nah, Aspergillus ini menghasilkan racun, aflatoxin. Ini bisa menimbulkan kekejangan. Kemudian itu penyebabnya virus, bakteri, Rickettsia, protozoa, banyak ada Coccidius. Ini secara umum hampir di semua hewan. Nah, kemudian gejala klinis. Nah, kalau gejala klinisnya itu ya paling spesifik adalah melihat konsistensi daripada feses. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau diare tiba-tiba keluar bentuknya air. Kemudian atau mencret, atau bedanya berdarah, atau bedanya berlendir, mengeras berlendir. Kemudian kalau untuk diare tadi nafsu makan masih ngedrop, jadi itu turun. Nah, kemudian kalau untuk diare ya, ini biasanya dia septisemia, bakteri atau virus di dalam darah. Ini biasanya cermin hidung atau pojok hidung ini kering. Ini tandanya demam, biasanya demam. Kalau udah begini nafsu makan benar-benar dia ngedrop. Kemudian pada tingkat lanjut mengakibatkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Nah, untuk melihat cairan tubuh itu kita lihat turgor kulit. Nah, kalau kulitnya sudah lengket itu dianggap itu istilahnya lambat kembali. Ini berarti tingkat dehidrasinya itu lebih daripada 7%. Kalau udah di atas 10%, biasanya sudah rebahan dan tidak mampu berdiri dan gemetaran. Kalau 7% dari sini kita lawan. Kalau udah 10% ke atas, itu dia sudah tremor, sudah gemetar. Nah, nanti kalau udah di atas 11 dari 12, itu pasti udah kejang, kemudian refleks mata sudah mulai lambat. Itulah akan mulai menjelang meninggal dunia atau kematian. Ya. Nah, kemudian setelah pengobatan yang pertama adalah pengobatan secara
Kausatif itu artinya menghilangkan agen daripada penyebab infeksi tersebut. Nah ini paling pas itu adalah antimikrobanya adalah sulfatin. Karena sulfatin ini membunuh bakteri gram negatif paling efektif, kemudian juga mampu membunuh protozoa. Kalau yang lain tidak protozoa. Jadi jangan diberikan masker dan diberikan sulfatin. Jadi contohnya protozoa mati, rickettsia mati, salmonella mati, pastorella mati. Ini semua bakteri penyebab diare yang menginfeksi saluran pencernaan itu paling peka terhadap sulfatin. Nah, itu kausatif. Nah, itu secara ideal harus diberikan 2 kali sehari kali 3 hari saja. Kalau ideal lagi ya 3 kali per 8 jam. Kalau ideal itu. Kalau sudah tinggal benjang ya mungkin saat sembuh tapi satu akan resisten. Ya, yang ideal. Kalau untuk sapi ya idealnya harus diinjeksikan, tidak bisa diberikan secara per oral. Karena per oral nanti mengakibatkan indigesti. Jadi untuk hewan ruminansia sapi kambing domba harus disuntik. Biasanya contoh kalau untuk sapi itu 10 mili per 125 kg berat. Ini paling ideal. Nah, ini dosis paling benar ini 10 mili per 125 kg berat badan. Nah, kalau beratnya 250 kg itu dia butuh 20 kg. Artinya ketika bobotnya 15 kg itu ya benar 40 mili bukan 20 mili. Nah, ini salah bisa karena biasanya salah baca kan rata-rata berapa pun sebetulnya 20 mili. Ini berbahaya nanti akhirnya makanya saya pernah tanya sampai sembuh kemungkinan seperti itu. Ya, paham nggak? Karena sebenarnya 10 mili per 125 kg berat badan. Jadi makanya kalau domba beratnya 15 kg 1,5 mili. Ini Pak patokan ini. Jadi insya Allah kalau tepat dosis tidak akan. Ini untuk hewan besar. Kalau untuk hewan kecil lebih besar dosisnya. Nah, kalau untuk misalnya anjing kucing ini 0,5 mili per 2 kg berat badan. Ini penting untuk yang kucing ya. 0,5 mili per 2 kg. Kalau untuk kucing 0,5 mili. Jadi artinya per 1 kg berat badan 0,25 mili. Ya. Nah, kalau untuk anjing itu 1 mili per 5 kg berat badan. Jadi memang dosisnya berbeda-beda setiap individu karena dosis itu tidak seperti matematika. Enggak. Nanti ilmu ekstraknya biologi ini kan berbeda ilmu biologi bukan ilmu matematika. Paham ya? Itu yang seperti itu. Itu untuk sulfatin. Kemudian yang kedua diberikan obat simptomatis tapi juga kausatif sebenarnya. Itu tadi depend di mesidil. Kenapa? Karena mesidil itu kenapa disebut kausatif? Karena dia juga menetapkan racun penyebab diare. Nah, dibandingkan dengan mesidil. Jadi kalau kasus diare, tapi dia mau tidak. Nah, kalau demam berarti kontrapol. Karena di sana ada antakin, ada dipendi, dan tetapi kalau tidak demam tidak usah diberikan kenapa? Karena nanti kalau tidak demam diberikan kontrapol mengibatkan hipotermal, suhu tubuh menjadi menurun. Kalau nggak percaya itu ada kasus main yang konsultasi sama saya itu kucing kecil 1 kiloan dikasih budreksin rasanya. Ya itu tetap berat, tetap akhirnya apa? Hipotermal meninggal dunia. Kenapa? Budreksin itu untuk anak-anak dengan bobot rasio rata 10 kilo. Kucing itu kan paling berapa? 6 on 7 on kan? Artinya dosis budreksin itu untuk kucing untuk 10 kali itu kucing anak ya benar apalagi budrek masih itu hipotermal. Jadi makanya pentingnya penyampaian secara kuliah itu lebih detail, paham ya? Jadi makanya kalau dikasih budreksin dari apa? Nah, itu sama kalau dengan cepat dinetralisir dengan dipen dengan mesidil itu soal makanya obat kontrapol ini obat paling aman. Kenapa? Karena istilahnya katakanlah tidak demam suntik kontrapol. Insya Allah aman. Kenapa? Ada penetralisirnya. Ya. Jadi mana ini
dengan manajemen jadi insya Allah obat efektif untuk diare jadi diberikan vitamin. Nah kemudian obat suportifnya pertama kali bagaimana menurunkan metabolisme dan meningkatkan nafsu makan. Kemudian multi, ya kalau paling ideal multivit kencing mayat paling ideal karena itu ada B1, B6, B12, vitamin A, D, E lengkap. Nah, tapi minimal berikan vitamin B kompleks kalau menggunakan vitamin B kompleks. Nah kalau untuk vitamin ini dosis itu istilahnya memang bisa relatif, artinya tidak harus tepat, tapi ya paling bagus juga tepat. Kalau untuk katakanlah ini lebih besar, contoh ini 10 mili per 200 kg berat aman, ya itu. Contoh sapi berat 500 kg, cukup kasih 20 mili tidak masalah. Tapi kalau untuk anti mikroba atau antibiotik tidak boleh. Bahan itu paling penting. Nah, kemudian diberikan jika anak-anak sudah kejang, ini penting. Kejang diberi apa? Beri kalsimat, atau ada orang namanya kalsifit ya, kalsifit injek gitu. Kalau udah agak kejang kasih kalsifit. Nah ini kalsifit penting untuk biar mencegah kejang. Dan apa? Dan dia kalau udah kejang itu masih udah hipotermia, suhunya udah mulai turun. Nah ini dia akan meningkatkan suhu. Nah ini untuk kucing penting. Kan saya terus memberikan contoh kan saya. Jadi kalau kucing sudah dehidrasi parah, itu jangan lupa kalsimat. Nah, kalsimat itu kan, itu cara diencerkan kalau baru kucing diencerkan. Jadi contoh kucing udah kata beratnya bisa katakanlah harusnya yang estimasi lah yang beratnya 51 kilo, beratnya 7 on gitu kucingnya. Itu kasih kalsimat. Pengenceran nggak apa-apa, pengenceran itu 0,5 mili. Yang penting diencerkan kan ya. Ditambah dengan aquabase atau NaCl fisiologis, ya kan? Nah, NaCl fisiologis normalnya sampai katakanlah 10 mili, jadi kurang lebih 9,5 mili. Tapi jangan disuntikan intramuskuler semuanya. Disuntikannya intramuskuler cukup katakanlah kurang lebih antara 1 sampai 2 mili. Selebihnya kalau mampu diinfuskan, kalau bukan mampu disekutan dan juga diabsorpsi. Jadi ini kalsium ini penting. Tapi bagaimana kalau sudah semuanya bahaya? Ini bisa terjadi katakanlah koma. Karena tapi kalau dengan kesekutan dibutuhkan dengan absorpsi lambat tahan. Tapi kalau kucing besar tentu di atas 2 kilo, ini 0,5 mili. Ditambah 0,5 mili kalsium. Ini kalau ini ilmu pengalaman praktek saya 0,5 mili ditambah dengan NaCl fisiologis atau infus itu atau aquabase itu 1,5 mili suntikan semuanya. Ini cepat recovery. Kalau di atas 2 kilo ya. Tapi kalau itu tidak bukan. Nah nanti setelah itu sebagai cadangannya untuk jangka panjang diabsorpsi lambat itu sama. Encerkan lagi 0,5 mili. Ditambah dengan aquabase sampai 9 mili diberikan sekutan semuanya. Jadi totalnya itu 1 mili. Ini paling efektif. Paham ya? Itu untuk yang kecil dan sebagainya. Nah, kemudian yang tadi simptomatis seandainya benar memberikan obat kontrakol injek antibakteri. Karena ini penting. Karena kalau demamnya turun dia terus makan. Kuncinya makan itu tidak demam sebenarnya. Dia merasa nyaman, dia demam dia akan makan. Paham ya? Gitu. Kemudian pakan, jadi setelah pakan dari segi pakan nanti segera pakan itu kembalikan ke normal dan bisa. Jadi artinya untuk kucing misalnya diberikan makanan yang kalau kucing itu suka ikan, ya. Jadi kalau ditugaskan ikan, contoh bandeng gitu ya, bandeng yang matang. Dan kalau bandeng itu sudah matang, bandeng itu sebenarnya belum digoreng juga, itu sudah ada itu kan sudah di apa namanya itu dikasih apa namanya presto dari presto bandeng itu bandeng, jangan diberikan mentah.
garis banting. Itu paling bagus. Sebenarnya kucing itu diberikan banting. Kenapa? Karena dia itu asin tidak, tawar tidak, banting. Jadi bukan ikan asin lain banting. Itu paling pas kalau untuk kucing ini. Kemudian kalau untuk anjing yang paling pas itu dengan daging. Beda anjing. Kalau kucing itu spesifiknya ikan, kalau anjing spesifik makanannya dengan daging. Bahan dagingnya semuanya daging artinya jadi ikan sama daging hewan ternak. Kemudian untuk sapi sama, sapi sangatnya diberi kosetannya dihentikan dulu kosetannya, diganti dengan rumput yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau makan bisa disuapin dan juga makan. Kemudian air minum diberikan elektrolit. Itu contohnya strofit. Untuk sapi contohnya, untuk sapi itu kan setelah sapi bobot pedet sekitar 50-70 kilo gitu. Itu kalau dehidrasi per 24 jam itu kebutuhan air minumnya itu 10% kali berat badan sampai 20%. Selama 24 jam. Nah, berarti kita ngambil persen, berarti dia minimal butuh 7 liter. 7 liter itu diberikan strofit. Berapa? Strofitnya adalah diberikan per 1 liter air itu diberikan strofit 2 mili. Jadi kalau 7 liter cukup diberikan 14 mili. Jadi tidak akan merubah rasa daripada air. Jangan diberi gula. Kalau diberi gula menjadi takutnya dia memang malah jadi gembung. Kalau sapi kambing domba jangan diberi air minum dua, kecuali harus benar gulanya. Berapa gulanya? Gula campur dengan garam. Jadi contoh kalau kita memberikan kepada sapi yang ini, jadi 1 liter air, contoh 10 liter air untuk sapi itu gulanya itu hanya maksimal itu 5%, tapi paling tidak cuma 2,5%. Jadi kalau 10 liter air hanya 250 gram. Garamnya berapa? Harus ada garam. Garamnya 0,9%. Tadi 0,25% ini kalau ini 0. Jadi gulanya 0,25%. Garamnya 0,9%. Jadi garamnya itu kalau lebih 900 gram. 90 gram. Gulanya tadi cukup berarti 25 gram. Ya, gulanya 25 gram. Saya ulang tadi saya ralat. Gulanya hanya 25 gram. 25 gram itu berarti sekitar hanya 2,5 sendok makan. Kemudian garamnya 9 sendok makan rata. Ya, 9 sendok makan lah. Bukan 9 sendok. 1 sendok. Nah, kali 1 sendok makan rata kali 9 untuk per 10 liter air minum hangat. Itu untuk menjaga dehidrasi. Kemudian selanjutnya hewan yang sakit diisolasi karena pasti penyakitnya pasti menular. Tidak mungkin tidak menular. Semua penyakit infeksi adalah menular. Nah, itu sanitasi usahakan tidak ada air bergenang. Kemudian setiap sehari 2 kali selama dia itu, misalnya tiap hari ya, itu kandang harus kering. Kemudian usahakan kondisi kandang hangat. Ada pencahayaan lampu, tujuannya apa? Untuk mengobati demam tersebut. Kemudian cukup sinar matahari harus cukup karena apa? Ya untuk sarafnya hewan sama untuk sanitasi lingkungan. Kemudian jika ada kelembapan tinggi, usahakan perawatannya menjadi rendah. Itu demikian. Sinar matahari yang penting. Jadi sinar matahari itu adalah kunci daripada kesehatan, baik untuk hewannya maupun lingkungannya. Jadi artinya sinar pepohonan sekarang ditebangi sehingga sinar matahari masuk dengan cukup. Demikian materi tentang penyakit infeksi saluran pencernaan penyebab diare, mencret, dan berdarah dan lendir saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi para
tenaga medis, keterlibatan dan masyarakat ternak untuk mengobati, menanggulangi, menjaga penyakit tersebut. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa ada sebenarnya? Setengah jam Pak, setengah jam lebih. Bisa lebih? Ya? Bisa. Bisa. Memang Kalau YouTube bisa. panjang sih memang memang sebenarnya kalau berangkat tadi panjang. Kalau tak ada menit. Coba dites Iya. suaranya. Nah, suaranya. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.